Hasil imbang melawan Sunderland sudah cukup untuk MU mengamankan posisi 4 besar di klasemen Liga Primer musim ini. Kebangkitan United di bawah Carrick sangat terlihat, terutama dari pemilihan pemain yang tepat serta formasi 4-2-3-1 yang cocok dengan para pemain. Kedatangan Carrick di ruang ganti tim langsung mengubah suasana hati pemain. Kemenangan derby melawan City adalah tanda yang paling awal, tetapi itu bukan satu-satunya. Dia menjanjikan ketertiban, dan bagi klub yang lelah dengan ketidakpastian, itu adalah segalanya. Di lapangan dalam 2 pertandingan pertama Carrick, tanda-tandanya jelas. Soliditas pertahanan, agresi lini tengah, dan transisi langsung yang cepat. Pemain seperti Harry Maguire, Lisandro Martinez, Casemiro, dan Kobe Mainoo, semuanya menjaga struktur permainan tetap solid saat melawan City dan Arsenal. Dan masuknya Mainoo sebagai starter bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pesan. Anak muda itu menjawab dengan kepribadian, ketenangan, dan keberanian sekaligus bukti bahwa jalur bakat United tidaklah rusak. Dan ini hanyalah sedikit gambaran dari proyek pertama Carrick, karena tim ini sudah terlihat seperti eranya Sir Alex, yakni ditakuti di Inggris bahkan Eropa. Lantas, bagaimana Carrick bisa merubah tim secepat ini? Mari kita bahas. Michael Carrick membuktikan bahwa DNA Manchester United bukanlah mitos, melainkan itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan kelas master sejati dari mantan pemain yang jelas memahami apa yang harusnya dirubah klub ini. Jika Carrick dapat mengatur kemenangan atas 2 tim terbaik Inggris berturut-turut, bukankah ia setidaknya pantas untuk dipertimbangkan untuk dipekerjakan permanen ketika musim panas tiba? Beberapa orang akan mengatakan ya, yang lain mungkin mengatakan masih terlalu dini. Tetapi kebenarannya sederhana. Carrick hampir tidak bisa berbuat lebih baik lagi dalam penampilan pembukaannya, dan dampak langsungnya patut diakui. Dia telah membuat perubahan yang mendasar, logis, dan efektif. Para pemain kembali ke peran yang sesuai dengan mereka. Kobe Mainoo telah dikembalikan ke lini tengah, memberikan United kendali di ruang sempit di mana mereka sebelumnya kesulitan. Tim sekarang menggabungkan struktur pertahanan yang kompak dan disiplin dengan identitas menyerang yang mendefinisikan klub. Tidak ada kekacauan, tidak terlalu banyak berpikir, hanya kejelasan, kepercayaan pada para pemain, dan rasa hormat terhadap DNA sepak bola klub. Pemain kunci lain yang ditemukan oleh Michael Carrick adalah Patrick Dorgu. Bulan November tahun lalu, ia dikritik secara terbuka oleh Amorim. Sebuah momen yang tidak diterima dengan baik oleh pemain maupun di ruang ganti. Skuad bersatu, mendukungnya secara pribadi dan respons di lapangan sangat tegas. Sejak saat itu, Dorgu telah bermain penuh 90 menit dalam 8 pertandingan berturut-turut untuk Manchester United, mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist. Dalam rentang waktu tersebut, ia telah bermain di 5 posisi berbeda dan memberi kemenangan melawan Newcastle, Manchester City, dan Arsenal berkat pergerakannya tanpa bola, kedisiplinannya, dan insting mencetak gol. Carrick tentu sangat senang, begitu pula staf pelatih. Pemain internasional Denmark ini datang sebagai opsi bertahan sisi kiri, tetapi kemauannya untuk menyerang, bergerak ke dalam atau bahkan beroperasi di sisi sayap yang berlawanan telah membuatnya sangat serbaguna. Dorgu memilih umpan silang pendek ke tiang dekat atau jauh, dan ketika opsi itu diblokir, ia beralih ke bola melengkung yang keras ke arah titik penalti. Asisnya untuk Benjamin Sesko melawan Burnley merangkumnya dengan sempurna. Ia menyerang lawan di sisi luar, mengoper bola ke ruang kosong, menyesuaikan larinya dan memberikan umpan silang tepat ke tiang dekat untuk penyelesaian langsung. Permainan sayapnya kontras dengan trik Amad Diallo atau efisiensi Mbemo. Dorgu bermain seperti pemain jadul, menyerang bek sayap secara langsung, mengalahkan mereka dengan kekuatan, timing dan gerakan sederhana atau mendorong bola ke ruang kosong lalu mengejarnya. Kuat, tak pernah lelah dan sulit dihentikan. Kerja defensifnya juga sangat penting bagi formasi 4-4-2 yang kompak tanpa bola. Melawan City, ia berulang kali mundur untuk menghentikan momentum dan menutup jalur passing, termasuk satu momen penting ketika Rodri mencoba menemukan Phil Foden di antara lini, hanya untuk Dorgu berlari kembali dari lini tengah, menutup ruang dan merebut bola. Keseimbangan antara keamanan defensif dan ancaman serangan itulah mengapa Carrick sangat mempercayainya, dan mengapa Dorgu menyelesaikan pertandingan dengan lebih banyak aksi defensif daripada pemain lainnya. Dengan kepergian Amorim, Michael Carrick telah mengambil kembali kendali lini tengah tim, dan Anda dapat merasakannya langsung. Setiap pemain terlihat lebih aktif, lebih bebas, dan lebih percaya diri. Lantas, bagaimana dengan Bruno Fernandes? Dia sedang dalam performa terbaiknya. 3 pertandingan berturut-turut ia memberikan assist, dan ia jelas merupakan seorang pemenang dari perubahan formasi Carrick menjadi 4-2-3-1. Kembali ke peran alaminya sebagai gelandang serang tunggal, Bruno tidak lagi harus berbagi ruang dengan playmaker lain, atau membuang energinya sebagai gelandang box-to-box.
Sekarang, Bruno bermain berdasarkan insting. Dia bergerak di antara lini pertahanan, menemukan celah, dan memberikan umpan-umpan awal yang membelah pertahanan sebelum lawan siap. Posisinya, terutama bersama Mbeumo, sangat penting saat melawan City, mengungguli mereka di area tengah dengan kecerdasan daripada sekedar jumlah pemain. Ini menunjukkan segalanya bahwa Bruno menjadi pemain pertama yang menciptakan 6 peluang dan mencatatkan 1 assist dalam pertandingan Liga Premier melawan tim asuhan Pep Guardiola. Dia sekarang memimpin Liga dengan 10 assist dan jika ini terus berlanjut, angka 20 assist bisa saja terjadi. Tapi kejutan sebenarnya adalah Casemiro. Melawan City dan Arsenal, dia tampak seperti pemain yang berbeda. Penggunaan formasi 4-4-2 yang kompak oleh Carrick tanpa bola sangat cocok untuknya. Tidak ada ruang besar untuk ditutup dan tidak ada kekacauan man-to-man dengan tempo tinggi. Hanya struktur, waktu, dan penempatan yang tepat di mana Casemiro selalu berkembang. Ini adalah pengaturan yang sama yang membuatnya menjadi pemain elit sewaktu di Madrid. Melawan City, ia mencatatkan 6 tackle dan intersepsi, itu adalah hasil defensif terbaiknya musim ini. Ada juga Kobbie Mainoo yang tak kalah pentingnya. Di usianya yang baru 20 tahun, ia sekali lagi tampak seperti pemain masa depan United. Penampilannya melawan City mengingatkan semua orang dengan 50 sentuhan, distribusi yang tenang, serta kerja defensif yang kuat. Struktur lini tengah Carrick sangat membantunya, memberinya instruksi yang jelas dalam peran alaminya. Ia ditugaskan untuk membayangi Rodri saat melawan City, kemudian Declan Rice dan Zubimendi melawan Arsenal, dan ia menanganinya dengan kedewasaan di luar usianya. Ketika ditarik keluar dari posisinya, pemain sayap United masuk untuk mendukung Casemiro. Tiba-tiba, Mainoo tidak terekspos lawan, dan ia menjadi dominan di lapangan. Melawan Arsenal, ia mengendalikan permainan dan mengamankannya dengan momen yang menentukan, memenangkan bola lepas, dan memberikan umpan yang tepat untuk gol kemenangan Matheus Cunha. Angka-angkanya luar biasa, akurasi umpan panjang sempurna, tingkat penyelesaian umpannya tinggi. Hasilnya, beberapa pemulihan bola, peluang yang diciptakan, dan 1 assist. Lini tengah United tidak hanya sekedar bertahan lagi, lini tengah mereka kembali mengendalikan permainan, dan ketika United mengendalikan lini tengah, segalanya berubah. Dampak Carrick tidak hanya berhenti di lini tengah, dia jelas juga telah memperbaiki pertahanan, dan itu sama pentingnya. Ada sesuatu yang abadi tentang duet bek tengah klasik, satu bek agresif yang maju ke depan, di samping pemimpin yang lebih besar dan dominan di udara. Lisandro Martinez dan Harry Maguire sangat cocok dengan profil itu, dan di bawah Carrick semuanya masuk akal lagi. Maguire khususnya telah tampil luar biasa, dengan instruksi yang disederhanakan, garis pertahanan yang sedikit lebih dalam, dan formasi 4-4-2-3-1 yang familiar. Dia terlihat nyaman, tenang, dan berwibawa. Formasi ini memanfaatkan kekuatannya sebagai bek tengah yang membaca bahaya sejak dini dan mendominasi area zonanya. Melawan tetangga City, ia mengarahkan Erling Haaland keluar dari permainan sepenuhnya. Pemain Norwegia itu hanya melakukan 14 sentuhan, terendah keempatnya dalam pertandingan Liga Premier musim ini, sekaligus tidak berhasil melepaskan satupun tembakan tepat sasaran. Kemudian, datanglah Arsenal, di mana Maguire memberikan penampilan yang benar-benar layak menjadi pemain terbaik pertandingan. Ia memenangkan setiap duel yang dihadapinya, berulang kali membersihkan lini pertahanannya, melangkah ke sepertiga akhir lapangan dengan percaya diri, dan tidak melakukan satupun pelanggaran. Itu adalah pengingat bahwa ketika Maguire dilindungi secara struktural dan dipercaya, ia masih dapat tampil di level elit. Di sampingnya, Lisandro Martinez terus membuktikan mengapa dia adalah salah satu bek paling handal di Eropa. Melawan City, ia memenangkan setiap duel dengan Haaland, dan angka-angkanya tidak bohong. Dalam 6 pertandingan menghadapi striker tersebut antara Ajax dan United, Haaland hanya mencetak 1 gol, dan Martinez tidak pernah dilewati olehnya. Itu adalah pertahanan elit, benar-benar terkunci. Melawan Arsenal, Lisandro menambah lapisan lain pada permainannya. Ia menyelesaikan lebih banyak umpan terobosan daripada pemain manapun di lapangan, dan sekarang ia memimpin semua pemain United untuk hal umpan progresif yang membelah pertahanan lawan sejak kembali ke starting 11 tim.
Distribusinya dari belakang sangat penting dalam membantu United menembus blok pertahanan yang ketat dan lolos dari tekanan. Inilah bedanya United di bawah Carrick. Pertahanan setan merah bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga terstruktur, percaya diri, dan proaktif. United bertahan lebih dalam ketika dibutuhkan, tetap kompak, memenangkan duel, dan kemudian membangun serangan dengan bersih dari belakang. Ketika bek tengah terlihat segitu solid, segalanya akan menjadi lebih mudah. Yang benar-benar membuat penggemar Manchester United terkesan adalah kecepatan dan kejelasan serangan sayap mereka. Rasanya seperti kembali ke era Ferguson. Cepat, langsung, dan tanpa ampun di sisi sayap. Pemenang terbesar dari pendekatan ini mungkin adalah Amad Diallo. Dikembalikan ke peran alaminya di sayap kanan, ia berkembang dalam sistem taktis yang memberinya ruang, waktu, dan kepercayaan diri untuk menghadapi para bek lawan. Susunan pemain Carrick memungkinkan Amad untuk menerima bola secara terisolasi, menghadap lawannya, di mana kemampuan menggiring bola dan akselerasinya menjadi senjata yang nyata. Rotasi serangan United telah menjadi kunci. Pergerakan konstan dan pertukaran cerdas antara Bruno Fernandes, Kobe Mainu, dan Bryan Mbeumo menarik lawan ke dalam dan menekan area tengah. Gravitasi ke dalam itu membuka ruang yang sangat luas di sisi lapangan, dan Amad telah melayang ke ruang tersebut berulang kali, terutama melawan Manchester City. Musim lalu, Amad mencatatkan 14 kontribusi gol hanya dalam 26 penampilan di Liga Premier, dengan rincian 8 gol dan 6 assist, atau rata-rata keterlibatan gol setiap 136 menit. Dengan menit bermain yang konsisten di posisi terbaiknya dan rencana taktis yang dibangun untuk memaksimalkan kecepatannya, ada alasan kuat untuk percaya bahwa ia dapat mencapai atau bahkan melampaui angka-angka tersebut lagi. Kemudian ada Bryan Mbeumo yang dengan cepat membangun reputasi sebagai pemain andal setiap pertandingan besar. Pada musim Liga Premier 2025-2026, ia telah mencetak gol melawan Arsenal, City, dan Liverpool. Itu bukanlah pencapaian kecil. Bahkan Mbeumo adalah pemain United pertama yang mencetak gol melawan ketiga tim tersebut dalam satu musim liga sejak Marcus Rashford melakukannya pada musim 2022-2023. Perbandingan itu saja sudah menunjukkan betapa mengesankannya dampak Mbeumo di tim. Jadi jika Michael Carrick mewarisi generasi pemain berbakat dan sekarang memberi mereka struktur, kepercayaan, dan kebebasan, pesannya jelas, Manchester United is back. Itulah sekilas ulasan dan analisa United asuhan Michael Carrick yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.